Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Nalan King melingkarkan tangannya di lengan King Sui dan berkata dengan nada lembut yang jarang dia gunakan, "Saya merasa gugup. Bisakah kamu menunggu sebentar? Aku hanya akan menjadi wanitamu seumur hidup ini. Di masa depan, jika Anda tidak menginginkan saya lagi, saya juga tidak akan mencari pria lain. Wanitaku, bahkan jika aku tidak menginginkanmu, aku tidak akan menolakmu. Hanya saja itu akan sedikit merugikanmu." Hasrat seksual King Sui tidak sekuat sebelumnya. "Aku tahu, saya tidak merasa dirugikan. Aku akan tetap di sini. Saat kamu merindukanku, kamu bisa datang dan mencariku." Nalan King tersenyum dan berkata dengan gembira, "Aku akan pergi meminta ayahmu untuk menikah nanti dan menyelesaikan pernikahan kita sebelum aku pergi. Apakah itu baik-baik saja?" King Sui memikirkannya dan berkata, "Aku akan mendengarkan semua yang kamu katakan." Nalan King tersenyum, "Kinger, kamu memiliki pandanganmu sendiri. Anda sudah mengikuti apa yang suami Anda katakan begitu cepat. Tidak buruk, kamu masih belum memberitahuku jika kamu merasa nyaman sebelumnya." King Sui tidak lupa menggodanya ketika ada kesempatan. "Aku tidak memberitahumu," Nalan King berkata langsung. "Jika kamu tidak memberitahuku maka aku akan berpikir kamu tidak merasa nyaman. Saya kemudian akan bersiap untuk menyempurnakan diri Anda." Dikatakan bahwa menyempurnakan rasanya yang paling nyaman. King Sui berkedip dan menatap Nalan King, berkata, "Ah, jangan, aku akan memberitahumu. Ini nyaman." Nalan King menunduk dan bergumam, "Aku tidak mendengarnya." King Sui mendekatkan kepalanya, merasa tidak pernah puas. "Itu nyaman." Nalan King berteriak ke telinga King Sui. King Sui terguncang oleh suaranya. Itu tidak lembut dan Kaisar Air, yang telah berjalan jauh, juga tercengang. Dia kemudian tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Nalan King tertegun setelah dia berteriak, "Isolasi suara di sini bagus, tetapi dia adalah seorang kultivator yang kuat dan berteriak dengan suara yang keras akan menyebar sangat jauh. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang dia maksud, tapi untuk Kaisar Air yang belum pergi sejauh itu." Nalan King hampir gila. Ketika dia melihat King Sui menyeringai, dia tidak bisa menahan keinginan untuk menerkam dan menggigitnya. 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Pernikahan King Sui dan Nalan King juga telah terjadi. Namun, tidak lama kemudian, Nalan King meninggalkan catatan yang menyatakan bahwa dia akan pergi untuk sementara waktu dan agar dia tidak khawatir. Itu adalah perjalanan yang diinginkan oleh macan tutul topas biru kuno. King Sui juga tidak khawatir karena dia ditemani oleh leopard topas biru kuno. Macan tutul topas biru kuno sangat tangguh dan telah meningkatkan kekuatannya secara luar biasa dengan bantuan pil obat setelah menjadi hewan peliharaan Nalan King. Selain itu, kekuatan Nalan King bukanlah sesuatu yang bisa dicemooh. King Sui memberinya beberapa barang pelindung yang akan melindunginya bahkan di 3 wilayah atas. Prajurit yang kuat itu tidak akan bisa menyentuhnya sesuka hati. Binatang iblis King Sui bukanlah tandingan macan tutul topas biru kuno, dengan perbedaan besar di antara mereka. Namun, dia telah memurnikan beberapa lusin pil penguat darah selama periode ini, kebanyakan dari mereka diperoleh melalui upaya ajaib. Gajah naga skala emas memiliki darah terkuat sekarang, mencapai 51% garis keturunan primordial ketika sebelumnya hanya sedikit lebih dari 20%. 51% adalah titik kritis. Garis keturunan primordial dikatakan salah satu yang terkuat. Sekarang kekuatan gajah naga bersisik emas telah tumbuh secara eksponensial, wataknya tidak lagi seperti di masa lalu. Seluruh tubuhnya berkembang secara halus. Gajah naga primordial.
Gajah naga primordial yang mereka lihat sekarang bukan lagi garis keturunan sekunder gajah naga bersisik emas dari sebelumnya. Sekarang, yang terakhir telah lenyap, hanya menyisakan gajah naga primordial. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan darah naga gajah. Mungkin perubahan paling menonjol yang terjadi pada gajah naga primordial adalah kemampuannya sekarang praktis mampu membalikkan langit dan bumi. Ini membuat King Sui lebih percaya pada pikirannya sendiri, yang memperkuat darah binatang iblisnya. Ini sangat penting bagi mereka, karena bakat dan keterampilan bawaan semuanya berasal dari kemurnian darah mereka. Kekuatan naga gajah bangkit dari abu di tanah, mencapai 5 triliun dao. Gajah naga primordial juga mengalami beberapa perubahan pada penampilannya. Itu masih mempertahankan warna emasnya, tapi sisiknya sudah hilang. Sekarang kulitnya halus berlapis emas. Ukurannya tidak bertambah, sebaliknya, tampak lebih kecil dari sebelumnya. Gajah naga primordial memiliki panjang sekitar 50 meter tetapi tampak sangat terampil dengan beberapa kemampuannya yang mengalami perubahan signifikan. Itu mengalami pengurangan fungsi, tetapi itu sama sekali berbeda dari sebelumnya. Gajah naga primordial, 51% garis keturunan primordial. Garis keturunan primordial adalah asal mula kekuatan gajah naga primordial. Itu mengurangi kerusakan keseluruhan pada tubuhnya sebesar 20%. Meningkatkan 20% serangannya sendiri sambil meniadakan 30% efek buruk apapun pada tubuhnya. Ada peningkatan 30% dalam ketahanan unsurnya bersamaan dengan pemulihan 3 kali lipat pada vitalitasnya. Selain itu, pertahanan dan ketangguhannya melonjak hingga 30%, juga meningkatkan kecepatan dan penghindaran hingga 50%. Kemurnian garis keturunan primordial harus menembus ambang tertentu sebelum kemampuannya dapat ditingkatkan. King Sui melihat sekilas kekuatan primordial Divine Beast dan tahu bahwa gajah naga primordial telah tumbuh lebih kuat. Garis keturunan primordial ini benar-benar menakutkan. Sebelumnya, gajah naga primordial hanya menanggung apa yang disebut esensi garis keturunan primordial dalam tubuhnya dan tidak dapat dihitung memiliki garis keturunan primordial. Berkat King Sui, esensi garis keturunan primordialnya tampaknya telah meningkat pesat, mencapai ambang tertentu. Fenomena ini telah menyebabkan transformasi dalam kekuatan dan penampilan gajah primordial dragon. Itu memiliki sekitar 20% dari garis keturunan primordial sebelumnya, dan jumlah itu hanya bisa disebut sebagai esensi darah. Sekarang setelah mencapai lebih dari 51%, itu dapat dianggap sebagai garis keturunan primordial yang sah. Oleh karena itu, wajar saja jika kekuatannya berubah. Selain garis keturunan primordial, teknik pertempuran primordial Dragon Elephant juga mengalami sedikit perubahan. Mighty Dragon Elephant Stomp Grand Perfection Stage, serangan agresif di tanah memiliki kemungkinan tertentu menyebabkan vertigo, menyebabkan mati rasa pada targetnya, menghalangi gerakan mereka. Penghindaran berlian seketika, mampu melakukan lompatan dalam jarak 5 km dalam sekejap. Serangan gajah naga ganas, menyerang satu target dalam sekejap. Serangan ini meningkatkan kekuatan penetrasi dan tingkat kritis, dengan kemungkinan kecil untuk melewati pertahanan. Primordial Flames di bawah kaki naga gajah akan membawa sekitar 30% kemungkinan menembus baju besi, meningkatkan kecepatannya di udara pada saat yang bersamaan. Tubuh primordial dapat menyerang semua jenis keberadaan, meningkatkan ketahanan tubuhnya pada saat yang bersamaan. King Sui menghela napas lega. Ini adalah hasil setelah mengkonsumsi hampir 30 pil penguatan darah, dan itu sangat jauh dari Phoenix gelap, Raja Macan Putih Berlian, dan laba-laba naga. Bahkan cacing ilahi es hitam tidak akan cocok dengan gajah naga primordial sekarang. Di antara binatang iblis King Sui, binatang pembunuh naga memiliki jumlah garis keturunan primordial yang layak. Bagaimanapun, itu telah memakan hampir setengah dari jantung primordial Golden Bear dan pil kebangkitan garis keturunan primordial, yang telah membangunkan garis keturunan primordial naga pembunuh binatang. Seiring waktu,
garis keturunan primordial binatang itu telah mencapai 15% yang mengejutkan. Binatang iblis lainnya bukan dari garis keturunan primordial, dan King Sui tidak berniat mengubahnya untuk saat ini. Lagi pula, tidak sembarang binatang bisa memiliki garis keturunan primordial. Gajah naga bersisik emas adalah pengecualian karena ia telah melahap babi primordial, sedangkan binatang pembunuh naga berpesta di hati beruang emas primordial. King Sui memperbaiki beberapa pil kebangkitan garis keturunan primordial kemudian memberikannya kepada binatang iblisnya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, garis keturunan primordial yang mereka peroleh darinya secara bertahap menghilang. Sekarang, dia memahami aspek ini. Perubahan darah tidak dapat dinilai saat kebangkitan pertama. Dia juga harus mempertimbangkan tingkat fusi antara darah binatang dan garis keturunan primordial. King Sui memberikan pil penguatan darah yang tersisa kepada laba-laba naga, karena itu adalah satu-satunya yang tersisa di antara binatang iblisnya yang sesuai dengan kriteria. Namun, spider naga hanya memiliki 1% garis keturunan primordial di dalamnya sampai sekarang. 1% seperti bibit dan penting. Namun, spider naga telah dibangunkan 1% pada saat itu, dan tetap seperti itu sampai sekarang. Ini berarti bahwa dia memiliki kesempatan untuk memurnikan garis keturunannya, meskipun sulit untuk mengatakan sampai sejauh mana. Hewan iblis lainnya tidak memiliki garis keturunan primordial yang tersisa setelah kebangkitan awal mereka. Dikatakan bahwa mereka mungkin berubah jika mereka bisa mencapai garis dasar kemurnian 10%, tetapi kebangkitan biasanya hanya menghasilkan 1% kemurnian sebelum seseorang dapat menemukan cara untuk meningkatkannya. Tetapi bahkan dalam kasus ini, waktu 1 tahun dibutuhkan sebelum mereka dapat mulai meningkatkannya. Kecuali jika seseorang seperti gajah naga primordial yang telah melahap binatang iblis garis keturunan primordial. Namun, cara ini memiliki lebih banyak bahaya dan risiko. Ini juga akan terlihat sedikit boros dan tidak efisien. Misalnya, melahap binatang dengan 15% garis keturunan primordial mungkin hanya akan meningkatkan garis keturunan primordial sebesar 5%. Semua dalam semua, itu semua kebetulan. Contoh utama adalah spider naga yang mempertahankan 1% dari garis keturunan primordial bahkan setelah 1 tahun. Setelah mengonsumsi pil, laba-laba naga memamerkan kemampuan penyerapannya yang membuat King Sui menjatuhkan rahangnya. 20 pil tersisa telah meningkatkan garis keturunannya sebesar 20% di atas 1% awal dari kebangkitan. Ini berarti telah mencapai 21% dari garis keturunan primordial. Ini adalah titik kritis. Perbedaan antara 21% dan 20% sangat drastis, seperti perbedaan antara 3 wilayah bawah dan 3 wilayah tengah. Laba-laba naga setan berkepala 9, 21% garis keturunan primordial. Penampilan Dragon Spider juga mengalami beberapa perubahan. Warnanya masih putih keperakan tanpa banyak perubahan pada ukurannya. Namun, tubuhnya tampak mulus seperti batu giok meskipun tidak memiliki kulit terluar lagi. Pertahanannya bahkan lebih menakutkan sekarang. 9 kepala naga itu semuanya putih keperakan, kecuali yang di tengah yang terbuat dari emas. Itu tampak mendominasi namun indah, memancarkan tekanan spiritual yang kuat. Hanya dengan auranya, Anda dapat mengetahui bahwa laba-laba naga jauh lebih kuat dari sebelumnya. King Sui tidak bisa menahan senyum puas setelah melihat kekuatan dan teknik pertempuran spider naga. Kekuatan spider naga mencapai 2 triliun dao. King Sui sudah lama mengharapkan kekuatan sebesar ini. Bagaimanapun, gajah naga primordial memiliki 5 triliun dao pada 51% darah primordial. Namun, sebenarnya, King Sui tidak benar-benar yakin apakah kecakapan pertempuran ini dianggap normal untuk laba-laba naga. Meski demikian, dia puas dengan kekuatan yang diraihnya. Laba-laba naga setan berkepala 9, 21% garis keturunan primordial. Darah primordial adalah asal mula kekuatan laba-laba naga setan berkepala 9. Ini mengurangi kerusakan pada tubuhnya sebesar 35%,
meniadakan 40% dari efek samping. Ada peningkatan resistensi 40% bersamaan dengan pemulihan ganda pada vitalitasnya. Selain itu, pertahanan dan ketangguhannya melonjak hingga 40%, juga meningkatkan kecepatan dan penghindaran hingga 50%. Kemurnian garis keturunan primordial harus menembus ambang tertentu sebelum kemampuannya dapat ditingkatkan. Dengan 21% darah primordial, itu tidak tampak kalah sama sekali dibandingkan dengan gajah naga primordial dengan 51% darah primordial. Namun, terbukti bahwa laba-laba naga tidak mendapat keuntungan dari serangannya tetapi lebih kuat dari gajah naga primordial di daerah lain. Ini adalah aspek unik dari binatang iblis tipe kontrol. Laba-laba naga sekarang disebut laba-laba naga setan berkepala 9 dan bukan laba-laba naga primordial. Ini mungkin karena kemurnian garis keturunannya yang lebih rendah dan selain itu hanya sebuah nama. Di mata King Sui, tidak ada yang akan berubah bahkan jika itu adalah laba-laba naga primordial karena itu akan selalu menjadi laba-laba naga baginya. Poison Web Entanglement, jaring yang tak terhindarkan dari 9 kepala naga spider akan menyebabkan racun korosif, lengket, dan keterikatan yang kuat dengan serangannya. Ini akan mengurangi kecepatan target sementara tidak bisa memutarnya. Poison Silk Tentacle, Nine-Headed Dragon Spider dapat menyerang dari jauh dengan sutra beracun dan membungkus korbannya. Kecepatannya sangat cepat dengan peningkatan racun dan lengket pada sutra. Mengurangi kecepatan lebih banyak lagi sementara target tidak dapat memutarnya. Spider Silk Skynet, teknik pasif dengan kelelahan energi 0. Membentuk jaring besar di sekitar area dalam sekejap, apapun di dalamnya akan berkurang kecepatannya sementara kecepatan laba-laba naga berlipat ganda. Ketajaman laba-laba naga berkepala 9 dari 8 kakinya tidak tertandingi, selain memiliki racun yang sangat kuat dan efek menusuk. Perisai yang kuat, pertahanan laba-laba naga berkepala 9 sangat kuat. Generasi tubuh yang rusak dapat diregenerasi, paling lama membutuhkan 100 hari. Ini bisa dipersingkat dengan peningkatan darah primordial dan kemampuan. Benang laba-laba ilahi, biarkan kekakuan dan ketangguhan laba-laba naga berkepala 9 meningkat secara signifikan. Kemampuan pasif. King Sui tersenyum. Nalan King dan Bei Huang Fan keduanya menerima macan tutul topas biru kuno saat itu. Mereka masih lebih kuat dari binatang iblis King Sui. Namun, itu tidak masalah baginya. Sekarang, Primordial Dragon Elephant dan Dragon Spider-nya sama-sama tangguh, karena dia masih memiliki lampu pengumpulan roh dan gendang gemetar surga. Kemampuan Primordial Dragon Elephant dan Dragon Spider menjadi 2 kali lipat. Dengan kemampuan King Sui, kekuatan mereka akan semakin menakutkan, terutama gajah naga primordial. Itu akan bisa menghadapi banyak musuh secara langsung. Adapun laba-laba naga primordial, itu adalah setengah tipe pembunuh dan setengah tipe kontrol. Serangannya akan mampu melawan monster maha kuasa. Ini adalah hasil dari pekerjaan King Sui dalam 3 bulan ini. Pil penguatan darah tidak dimaksudkan untuk diselesaikan sekaligus. Dan bahkan dengan kemampuan Realm of the Fallen Jade Immortal miliknya, dibutuhkan waktu 3 bulan untuk membuatnya. Tanpanya, akan memakan waktu puluhan hingga 1 abad. Itulah yang membuat darah memperkuat prestasi yang sulit. Selain itu, tidak mudah untuk memurnikan binatang iblis berdarah murni kuno. Ini akan membutuhkan banyak usaha dengan probabilitas rendah. King Sui juga tidak akan bisa melakukannya tanpa tungku pemurnian setan primordial. Semua itu masih membuat King Sui merasa gembira. Dia menganggap dirinya beruntung, berpikir bahwa semua ini adalah kebetulan dan pengaturan dari surga. Itu wajar bahwa seseorang akan berdiri lebih tinggi dengan peningkatan kekuatan. Namun, King Sui masih bisa mengingat kata-kata dari kepala kota bunga persik. Karena ayahnya adalah penguasa wilayah surga yang terabaikan, akan menjadi kebohongan untuk mengklaim bahwa King Sui tidak mengkhawatirkannya. Menjadi penguasa wilayah surga yang terlantar setara dengan menjadi penguasa 3 wilayah tengah. King Sui telah jauh melampaui penguasa 3 wilayah bawah, sekte hujan ilahi.
Namun demikian, dia tidak berpikir dia akan menimbulkan murka penguasa 3 wilayah secepat ini. Tentu saja, King Sui tidak dapat memastikan apakah penguasa wilayah surga yang terbengkalai berada di level yang sama dengan kekuatan 3 wilayah tengah. Dia hanya bisa berspekulasi. Dia mencatat bahwa tidak banyak waktu tersisa, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk bertahan dari krisis yang akan datang. Beberapa saat setelah keluar dari alam Valet jadi immortal, matahari pagi terbit dari timur. Saat itu menyebar di seluruh tubuhnya, dia merasakan ketenangan yang tak terlukiskan, bebas dari masalah. Berdiri di tengah angin pagi, menyaksikan matahari terbit, ada perasaan di hatinya yang tidak bisa dia sentuh. Perasaan yang tidak bisa dia gambarkan. Dia merasakan keindahan dan kebaikan dari dunia yang indah dan tak terbatas ini. Dia seperti seorang pria yang mendaki ke puncak gunung dan menyaksikan pemandangan yang menakjubkan. Namun, itu terasa kosong, bukan hanya di sekitarnya tetapi juga di hatinya. Apa yang Anda pikirkan? Kau terlihat linglung untuk sementara waktu. Bei Huangfan melihat King Sui membeku di tempatnya saat dia berjalan keluar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ada semacam daya tarik dan keajaiban pada suaranya yang memperkaya pikirannya, seperti mencapai puncak dengan ditemani seseorang. Pada saat ini, ada ketinggian, mengusir kesedihan di hatinya. Dia berbalik ke arah keindahan. Aku sedang memikirkanmu, pembohong. Bei Huangfan tersenyum. Ayo, jalan-jalan. King Sui merasa sangat bahagia saat dia menarik Bei Huangfan ke puncak gunung terdekat. Di kehidupan sebelumnya, dia harus mendaki gunung di pagi hari untuk menyaksikan matahari terbit. Namun sekarang, mereka bisa mencapainya dalam sekejap, dan salah satu gunung di sini beberapa kali lebih besar daripada yang terkenal di kehidupan sebelumnya. Selain itu, tidak ada seorang pun di kehidupan sebelumnya yang berani mendaki gunung seperti itu. Mereka tidak akan bisa bernapas saat naik. Itu berbeda di 9 benua. Udara di atas tidak berubah. Hembusan angin lebih kencang di puncak gunung. Mereka berdua berdiri di observasi yang terbuat dari platform batu yang diperpanjang, menghadap ke arah timur. Orang yang pemalu tidak akan berani berdiri di pinggir. Lagi pula, dengan hembusan angin yang kuat, mereka mungkin akan terhempas jika mereka tidak berhati-hati. Itu adalah jurang maut di bawah. King Sui dan Bei Huangfan berdiri dengan pakaian mereka mengacak-acak tertiup angin seolah-olah mereka akan terbang ke langit. King Sui tidak melepas pakaiannya untuk menutupi Bei Huangfan. Itu akan sia-sia dengan apa yang dia kenakan, jadi dia hanya memeluknya sedikit lebih erat. Angin di sini tidak dingin, dan dengan kemampuan mereka, mereka tidak akan merasa dingin bahkan di tempat-tempat bersuhu negatif ribuan derajat. Matahari pagi terbit. Pemandangan ini bisa disaksikan hampir setiap hari, namun tetap terasa asri sehingga membuat masyarakat menghargai kesempatan untuk hidup. Apakah kita akan pergi lagi? Tanya Bei Huangfan. King Sui mengangguk. Ya, ke wilayah bumi yang terbuang. Saya tidak berpikir dia berada di wilayah bumi yang terbengkalai. King Sui tahu Bei Huangfan mengacu pada Tantai Lingyan. Ayo pergi karena sedang dalam perjalanan. Kita akan memeriksa apakah ada gerbang iblis atau istana ilahi. Kita harus melewatinya dan tidak akan tinggal lama bahkan di wilayah surga yang terbuang. King Sui mempertimbangkan peningkatan kekuatannya dan berpikir sudah waktunya untuk maju ke 3 wilayah atas. Tantai Lingyan mungkin berada di wilayah surga yang terbengkalai, atau mungkin dia berada di 3 wilayah atas. Tidak hanya 2 tujuan untuknya. Dia ingin mencari Tantai Lingyan sambil memperkuat istana ilahi dan menekan gerbang iblis. Namun, sepertinya keduanya tidak akan mudah. Dia harus waspada terhadap penguasa wilayah surga yang terabaikan dan Raja Serigala Racun. Dia juga tidak tahu kapan dia akan bertemu yang terakhir. Jadi, dia hanya bisa bersiap untuk yang terburuk. Untungnya, peningkatan kekuatan Gajah Naga Primordial juga telah meningkatkan kemampuan King Sui dengan tingkat yang signifikan. Perubahan Gajah Naga Primordial secara mengejutkan memberi King Sui dorongan besar. Di masa lalu,
Ketika gajah naga primordial adalah Raja Iblis babi ngepet yang menerobos tingkat, King Sui akan menerima sesuatu sebagai balasannya ketika kekuatannya meningkat. Pengembaliannya masih substansial kali ini. King Sui menerima 180 miliar kekuatan Dao, mencapai 480 miliar Dao kekuatan. Kekuatan King Sui sekarang mencapai 480 miliar Dao dan 4,8 triliun Dao pertahanan. Pagoda harta karun takdir surgawi pertahanan meningkatkannya sekitar 20%, dan karenanya ia mencapai 5,86 triliun Dao. Pagoda harta karun takdir surgawi dari kekerasan dan pagoda harta karun takdir surgawi menambahkan 480 miliar Dao perlawanan. King Sui berakhir dengan 6,34 triliun Dao pertahanan. Senjata ilahi King Sui, pedang terbang juga dapat mengurangi kerusakan sebesar 5,4 miliar Dao, yang berkontribusi pada pertahanannya, meningkatkannya menjadi sekitar 6,3454 triliun Dao. Selain itu, atribut Battle God Halo, formasi, dominasi area, dan teknik pertempurannya memungkinkan King Sui untuk meningkatkan pertahanannya ke tingkat lain. Ini adalah pembelaannya, faktor menakutkan dari kekuatan transposisi stellar King Sui. Kemampuannya adalah yang paling menakutkan karena bisa melewati pertahanan dan menyebabkan kerusakan. Selain itu, dengan Emperor's Might Brilliant Dao dan Royal Skipelet, hampir tidak mungkin baginya untuk ditekan oleh aura seseorang. Oleh karena itu, transposisi stellarnya akan menjadi ancaman besar bahkan bagi orang-orang yang lebih kuat dari King Sui. Selain itu, ada juga tinju naga berserk. Kekuatannya juga telah berkembang dengan serangannya yang melebihi 9 triliun Dao. Ini semua berkat pagoda kekerasan harta karun takdir surgawi dan pagoda harta karun vitalitas. Yang lainnya tidak berpengaruh karena mereka sudah menjadi add-on. King Sui meningkat dan begitu pula yang lainnya, terutama Dewa Pertempuran Pembantaian dan Dewa Pertempuran Pembantaian berkembang paling cepat dan memperlakukan King Sui seperti tuannya. Apa yang dia miliki sekarang semuanya diberikan oleh King Sui. Tidak hanya Dewa Pertempuran Pembantaian, masih ada Dewa Pertempuran yang lemah dan yang lainnya yang mencapai apa yang mereka miliki karena dia. Tidak heran jika Massacre Battle God adalah salah satu Dewa Pertempuran terkuat, meskipun kemampuannya masih jauh dari King Sui saat ini. Bagaimanapun, King Sui baru saja membuat kemajuan drastis, tetapi dia akan segera menyusul King Sui. Selain Massacre Battle God, yang lainnya juga membuat kemajuan besar. King Sui memiliki beberapa pelet yang dapat mereka gunakan ketika saatnya tiba. Dia juga mengajari mereka beberapa teknik tinju tanpa syarat. Misalnya, Massacre Battle God mengambil Windwise Willow dan meningkatkan kemampuan bertarungnya dengan pesat. Kelompok mereka semakin kuat. Dengan kombinasi kemampuan tambahan King Sui, mereka tidak jauh tertinggal lagi. Ini juga alasan keputusan King Sui untuk pergi. Crystal City seperti mimpi. Itu sangat indah, tapi itu juga bukan alasan baginya untuk berhenti. Namun, dia mungkin melakukan perjalanan kembali ke sini suatu hari nanti atau bahkan merelokasi King Clan ke daerah ini. King Sui tidak bertemu iblis besar di domain Raja Iblis. Bahkan mereka menghindari King Sui. Dia berspekulasi bahwa generasi iblis berbakat ini tidak lagi berada di domain Raja Iblis. Mereka mungkin telah maju menuju wilayah bumi yang terbengkalai, wilayah surga yang terlantar, atau mungkin bahkan 3 wilayah atas. King Sui mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Air. Dia sekarang adalah menantu Kaisar Air, dan negara air sekarang diperkuat dengan baik. Tidak ada orang di negara air yang bisa menggoyahkan posisi klan Nalan. Sangat disayangkan bahwa King Sui belum bertemu dengan binatang penjaga negara air, naga kristal. Wilayah bumi yang terbengkalai. Dia kembali ke rumah selama beberapa hari setelah kepergiannya. Dengan kenyamanan, King Sui telah sering kembali selama periode ini juga. Oleh karena itu, tepat setelah dia kembali ke domain Raja Iblis, King Sui maju menuju wilayah bumi yang terbengkalai. King Sui ingin langsung menuju ke wilayah surga yang terbengkalai. Namun, dia berpikir untuk menjelajah sedikit selagi dia masih memiliki stamina untuk melakukannya.
Kota Chaos tidak berada di dekat wilayah bumi yang terbengkalai. Namun, karena dekat dengan utara, tidak lama kemudian dia meninggalkan domain Raja Iblis dan memasuki area di antara keduanya. Kali ini, King Sui membawa semua orang dari Istana Ilahi. Nalan King telah pergi, tetapi jika dia tetap tinggal, King Sui akan membawanya juga. Kecuali Nalan King tidak mau, tentu saja. Area di antara dua domain itu sangat berbahaya, tetapi itu bukan apa-apa bagi King Sui dan teman-temannya. Binatang iblis di daerah ini sangat kuat, tapi mereka masih kalah drastis dari yang ditemukan di dalam wilayah dewa. Binatang iblis itu tersapu oleh mereka. Sekarang, gajah naga primordial, Dragon Spider, dan Ancient Blue Topaz Leopard Bei Huang Fan praktis mendominasi tempat itu. Bahkan gelombang binatang buas akan dimusnahkan ke tanah datar oleh mereka. Ini tidak akan mungkin terjadi di masa lalu. Lagi pula, banyaknya binatang buas dalam gelombang binatang buas akan menelan mereka. 2 bulan telah berlalu ketika mereka, akhirnya, melihat siluet kabur wilayah bumi yang terlantar. Ini jelas hanya dapat dicapai dengan upaya 9 langkah benua, semua mengandalkan kemampuan King Sui. Sisa waktu dihabiskan untuk berkultivasi. Sebenarnya, beberapa prajurit yang lebih kuat memiliki harta seperti sepatu langkah 9 benua King Sui, seperti versi mewah dari penguasa menyusut. Penguasa menyusut adalah artefak ilahi umum di benua utama, digunakan untuk mempercepat perjalanan para pembudidaya. Yang kelas bawah bisa maju ribuan mil dengan setiap penggunaan, sekali setiap jam. Kelas yang lebih tinggi dapat menempuh jarak puluhan hingga ratusan mil dengan berbagai periode cooldown antar penggunaan. Mereka hanya dapat digunakan untuk mempercepat perjalanan, dan cooldown di antara setiap penggunaan biasanya sekitar 1 menit atau lebih. Selain itu, ada juga bantuan formasi teleportasi. Sebenarnya, ada satu di antara domain Raja Iblis dan wilayah bumi yang terbengkalai, tetapi King Sui tidak menggunakannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya bisa melakukannya. Namun, dia memiliki 9 langkah benua, dan tidak ada salahnya menunda perjalanan mereka. Waktu ekstra dapat digunakan untuk melatih, untuk mengajari orang-orang di sekitarnya pengetahuan baru. Siapa tahu, mungkin mereka juga akan menemukan sesuatu yang baik dalam perjalanan mereka. Sayangnya, mereka tidak menemukan keberuntungan dalam perjalanan mereka dan sudah bisa melihat sebuah kota di tepi wilayah bumi yang terbengkalai dari jauh. Itu sangat besar dan luar biasa. Meskipun berada di pinggir, itu tidak mempengaruhi kemegahannya. Tempat-tempat di tepi biasanya termasuk dalam 2 ekstrim. Mereka tumbuh subur atau tenggelam dalam kemiskinan. Gunung-gunung itu terlalu tinggi, dan penguasanya terlalu jauh. Oleh karena itu di luar kemampuan mereka untuk membantu. Itulah mengapa kemajuannya bergantung pada usaha penduduk mereka. Boulder City, itu adalah nama kota itu, dan itu tampak sama bermartabat dan mewahnya. Mereka menggunakan batu besar, sejenis batu yang sangat kokoh, untuk membangunnya. Hal ini terutama terjadi pada batu-batu besar di 9 benua, dan arsitektur juga merupakan penggunaan terbesarnya. Boulder City adalah kota yang berkembang pesat. King Sui bisa merasakan auranya yang dalam saat mereka melangkah ke dalamnya. Itu adalah aura sejarah dan budaya. Meskipun mereka berada di tepi luar, kota itu ramai dan dia bahkan bisa merasakan bahwa mereka semua memiliki semacam kultivasi. Pemandangan seperti itu biasa terjadi di kota-kota pinggiran. Mereka yang tinggal di sini biasanya akan berkultivasi. Orang biasanya akan pergi setelah beberapa waktu, bersama dengan beberapa kasus korban jiwa. Oleh karena itu, jumlah orang tanpa kultivasi perlahan-lahan akan berkurang seiring waktu. Jika itu masalahnya, maka jumlah orang seharusnya juga berkurang. Sebenarnya, alasan kerumunan yang begitu ramai adalah populasi sementara di antara mereka. Ada kerumunan orang yang tidak pernah berhenti keluar masuk kota, pedagang, pejuang, petualang, pemburu, mereka yang belajar jauh dari rumah, dan sebagainya.
King Sui dan perusahaannya tidak menonjol seperti ibu jari yang sakit di Boulder City. Kedua wanita itu telah mengenakan sesuatu yang mirip dengan topi bambu. Melindungi kecantikan mereka bisa menyelamatkan mereka dari masalah juga. Bukan karena King Sui takut akan hal itu, tetapi dia juga tidak ingin berurusan dengan masalah yang tidak perlu. Anggota Gerbang Iblis, King Sui mengamati lemak paruh baya dari jauh, Dark Fati. Dia tidak berharap menemukan penguasa Raja Iblis di Boulder City. King Sui belum tahu apakah ini hal yang baik. Mereka berada di wilayah bumi yang terbengkalai, jadi dia tidak perlu khawatir. Namun, karena dia bertemu dengan salah satunya, dia memutuskan dia masih akan memeriksa apakah ada gerbang iblis di sini, atau apakah mereka telah bergabung dengan istana ilahi setempat. Si gendut paruh baya tingginya sekitar 2,5 meter, menonjol di antara kerumunan orang. Dimanapun mereka berada, Fati adalah yang tertinggi tanpa diragukan lagi. King Sui dan teman-temannya mengikuti Dark Fati dari kejauhan. Bagaimanapun, mereka tidak tahu apa yang orang asing itu lakukan, tetapi King Sui segera menyadari setelah mengidentifikasi Dark Fati. Pewaris Raja Iblis berlian hitam. Mungkin dia tahu Dark Fati, tapi dia tidak tahu persis apa yang akan dilakukan oleh Dark Fati. Meskipun King Sui memang memiliki pengetahuan tentang gaya Raja Iblis berlian hitam ini, serta persyaratannya untuk maju dalam kekuasaan. Raja Iblis berlian hitam menatap siluet besar dari jauh. Itu memiliki julukan dari zaman kuno, yang dikenal sebagai Iblis Hitam, Mesum. Ini karena tekniknya mirip dengan memanen wanita. Itu adalah semacam teknik gerbang iblis yang membantu mengumpulkan dan melengkapinya dengan energi. Pewaris Black Diamond Demon King bertubuh tinggi dan berotot dengan kulit gelap, berpenampilan kuat. Wanita manapun yang dipilih akan mati di tempat, sebenarnya bukan karena panen tetapi karena kesakitan. Mengejar keuntungan sempit sambil mengabaikan bahaya yang lebih besar. Secara alami, King Sui menyerupai bahaya yang lebih besar, dan dia yakin dengan gelar itu. Ini adalah wilayah bumi yang terbengkalai. Bahkan jika ini adalah pertama kalinya dia di sini, dia masih bisa merasakan bahwa tidak banyak yang bisa melawannya, bahkan menyiratkan bahwa sedikit yang ada itu adalah sikap rendah hati di pihaknya. King Sui memperhatikan wanita itu di depan juga dan membeku. Situasi mereka tampaknya telah berubah menjadi lebih baik. Wanita di depan adalah Battle God Inheritor dan yang kuat dalam hal itu. King Sui berspekulasi bahwa Black Fati bukanlah tandingannya. Dewa pertempuran tarian surgawi, dewa pertempuran tarian surgawi. Kekuatan dewa pertempuran ini ada dalam tariannya, tarian surgawi. Itu adalah tarian yang sama seperti tekniknya, seperti Windwise Willow kecuali yang pertama jauh lebih kuat. Karena elemen mempesona dari tarian surgawi, mudah bagi seseorang untuk tersesat dalam keanggunannya, terpikat oleh gerakannya. Selain tarian surgawi, dewa pertempuran ini ahli dalam pembunuhan, racun, pesona, dan sejenisnya. Ini adalah dewa pertempuran yang cenderung ke arah pembunuhan, seperti bagaimana dewa pertempuran pembantaian cenderung membuka pembantaian. Bisa dikatakan, dewa pertempuran tarian surgawi bukanlah seorang pembunuh. Ahli waris hanya akan membunuh pembunuh tanpa mereka menyadari fajar kematian mereka. King Sui semakin tertarik dengan situasinya. Selain itu, kehadiran dewa pertempuran berarti keberadaan istana ilahi. Dia mengira wanita ini akan menjadi pintu gerbang untuk mengunjungi istana ilahi. Ini adalah kota Boulder, kota terjauh di perbatasan wilayah bumi yang terbengkalai. Fakta itu sendiri adalah mengapa King Sui tidak mengharapkan keberadaan gerbang iblis dan istana ilahi. Dewa pertempuran tarian surgawi tampaknya tidak menyadari musuh yang mengikuti di belakangnya. Dia berjalan dan berhenti, membeli pernak-pernik kecil di sepanjang jalan. Dari jauh, dia tampak muda dengan sosok yang baik dan perawakan tinggi. Dia tampak lembut dengan fitur-fitur indah dan tingkah laku yang sempurna. Setidaknya, dia secantik Nuolan. Kakak King Sui, jangan bersaing denganku untuk merebut wanita kali ini. Saya tidak memiliki wanita di samping saya sekarang,
dan saya ingin merayu dia. Hao Tian tiba-tiba berbicara. King Sui menggosok dahinya. Kapan aku pernah merebut wanita darimu? Wo, siapapun yang kamu suka. King Sui tidak bisa berkata-kata sementara dua wanita lainnya tersenyum padanya. Keke, aku berjanji tidak akan pernah. Tidak perlu janji, dan kami juga tidak akan ikut campur. Wo, siapapun yang kamu suka. Bei Huang Fan tersenyum. Tepat sekali. Saya bahkan dapat membantu Anda mendapatkan yang tidak bisa Anda dapatkan. Shen Huang menambahkan. King Sui tahu bahwa kedua wanita itu hanya mengatakan ini dengan santai, tetapi dia tidak mengharapkan humor dari Shen Huang dan menggosok hidungnya dengan canggung. Bukan hanya ipar perempuan ini cantik, tapi keanggunan mereka juga mengesankan. Saudaraku, kamu tidak akan memiliki penyesalan dalam hidup ini, tidak. Kamu tidak akan memiliki penyesalan bahkan jika kamu masih lajang di kehidupan selanjutnya juga, kata Hao Tian dengan iri. Mungkin kamu seperti saya di kehidupan sebelumnya. Hao Tian berkedip dan berkata, kamu seharusnya tidak bercanda seperti ini. Sisanya tertawa. Dewa pertempuran berlian mengusap kepalanya dan tertawa. Maka, Hao Tian tidak akan menyesal bahkan jika dia masih lajang seumur hidup ini. Tanpa disadari, mereka sampai di sebuah daerah terpencil. Dewa pertempuran tarian surgawi berhenti di langkahnya dan berbicara tanpa berbalik. Black Demon, apakah kamu masih tidak akan muncul setelah mengikutiku begitu lama? Suaranya tajam dan merdu seperti lonceng angin, sangat menyenangkan di telinga. Hao Tian menjadi semakin gelisah. Dia milikku, milikku, jangan berani-berani merebutnya. King Sui memilih untuk mengabaikannya dan berpura-pura tidak mendengar apapun. Hehe, sepertinya aku diberkati hari ini. Jadi, apakah Anda, Tang Xi? Dark Fati muncul dengan senyum cabul di wajahnya. Kamu berhasil melarikan diri terakhir kali. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa melakukannya kali ini. Dewa pertempuran tarian surgawi, Tang Xi, menjawab dengan dingin. Melarikan diri. Mengapa saya melarikan diri? Saya tidak sabar untuk berada di dekat Anda. Aku telah menjepitmu bahkan dalam mimpiku, aku yakin itu pasti terasa luar biasa. Dark Fati mencibir. Pergi ke neraka. Dewa pertempuran tarian surgawi tidak ingin memperpanjang ini lebih jauh. Postur anggunnya seperti angin, nampaknya tanpa lintasan namun menerjang dengan tergesa-gesa menuju Dark Fati. Dua palu besar muncul di tangan Raja Iblis berlian hitam. Kepala mereka berbentuk silinder, dan setinggi Dark Fati. Dibandingkan dengan yang terakhir, ukurannya tampak lebih tebal. Sepasang palu berwarna hitam dan merah, dan sebaliknya, dengan mereka di tangan, Dark Fati tampak semakin tak terkalahkan. Dewa pertempuran tarian surgawi menggunakan pedang yang tersembunyi di lengan bajunya, biasanya tidak terungkap tetapi fatal pada saat pedang itu muncul. Lengan bajunya panjang, bahkan tangannya biasanya tersembunyi. Dewa pertempuran tarian surgawi, gerakan Tang Xi seperti kupu-kupu. Mereka seindah tarian kupu-kupu tetapi juga sangat cepat. Itu mistis, dan dia sepertinya memancarkan aroma mirip serbuk sari yang halus. Ding, ding, ada suara logam yang terus bertabrakan saat percikan api menyala di palu. Namun, senjata musuhnya yang lain tidak terlihat. Pertempuran tarian surgawi dewa menari dengan lengan panjangnya, mengikatkan diri pada palu pada satu saat sebelum menariknya dengan kuat. Kecepatannya meningkat beberapa kali. Ekspresi Dark Fati berubah saat palu lainnya berputar keluar. Harus diakui bahwa senjata yang sangat besar memiliki keuntungannya sendiri seperti halnya senjata yang panjang. Itu lebih kuat secara proporsional dengan setiap inci lebih panjang dan berisiko dengan setiap inci lebih pendek. Mereka berdua memiliki pro dan kontra. The Dark Fati berhasil mengelak. Dewa pertempuran tarian surgawi, Tang Xi melepaskan senyum ketika dia melihat ekspresi Dark Fati dan memancarkan pesona murni dan tidak ternoda. Tubuhnya berputar-putar secara ajaib. The Dark Fati tampak terpikat tetapi segera mendapatkan kembali ketenangannya dan mundur dengan tergesa-gesa. Slaas, sebuah luka mengiris dadanya. Jika dia tidak mundur dengan cepat,
tebasan pedang itu akan membuat tanda di tenggorokannya. Pakaian Dark Fati benar-benar basah kuyup oleh keringat dingin, mengutuk dalam hati. Bahkan dewa pertempuran dari Istana Ilahi memiliki teknik mantra. Ini meredam suasana hatinya. Nona muda, aku akan menangkapmu kali ini dan membunuhmu. The Dark Fati meraung. Dengan lambaian tangannya, monster iblis raksasa muncul. King Sui mengenali binatang iblis itu dan tercengang oleh pemandangan itu. Itu adalah Demonic Dragon Bat. Ini adalah kelelawar besar dengan sepasang sayap naga yang kuat. Kelelawar naga iblis biasanya hidup berkelompok. Itu adalah binatang seperti iblis, dan teknik pamungkasnya yang paling menakutkan adalah USG. Hal yang menakutkan tentang Demonic Dragon Bat bukan hanya kemampuannya untuk membunuh tetapi juga ultrasonnya yang mengerikan. Akan sangat menakutkan jika mereka datang dalam kawanan. Ultrasonografi dari Demonic Dragon Bat tidak berbentuk, dan yang terpenting, itu bisa menyerang melalui penghalang apapun. Saat melihat Demonic Dragon Bat, King Sui tahu bahwa dewa pertempuran tarian surgawi, Tang Xi, akan kalah. Perbedaan kekuatan mereka sama sekali tidak besar, namun kehadiran yang kuat seperti Demonic Dragon Bat memiliki kekuatan transmisi ultrasound yang sangat besar. Ini akan mengganggu lawan mereka dan sangat efektif. Lebih penting lagi, itu bisa mencapai efek yang diinginkan pada saat digunakan. Ekspresi Tang Xi bergeser sedikit saat melihat Demonic Dragon Bat. Lengannya terulur saat serigala terbang biru langit yang sangat besar muncul dan menyerang ke arah Demonic Dragon Bat. Pada saat yang sama, dia menerjang Dark Fati. The Dark Fati mencibir. Tanpa peringatan, palu di tangannya bertabrakan dengan tengkorak serigala, dan Demonic Dragon Bat mengeluarkan teriakan tajam pada saat bersamaan. Heavenly Dance Battle God tidak merasakan efeknya, karena teriakan itu tidak ditujukan padanya. Ultrasoniknya ditargetkan ke serigala. Setelah itu, serigala itu tampak berhenti sebentar. Kematian terjadi dalam sekejap selama pertempuran di antara para pejuang yang kuat. Pada saat itu, palu besar menghantam tengkoraknya. Raja Iblis berlian hitam memiliki kekuatan yang luar biasa, dan sepasang palu juga sangat kuat. Tanpa ketegangan, tengkorak serigala dihancurkan oleh pukulan. Seolah-olah memiliki pikirannya sendiri, palu itu kembali ke Raja Iblis berlian hitam. Sepasang palu memiliki kegunaan lain. Mereka bisa memanggil satu sama lain. Oleh karena itu, Raja Iblis berlian hitam memiliki kecenderungan menggunakan mereka sebagai taktik rahasia untuk menyerang, membunuh, dan menghalangi. Sayang, Brother Hei akan menyayangimu hari ini. Dia memiliki senyum tercela padanya. Pada saat yang sama, dia sangat siap untuk menyerang dewa pertempuran tarian surgawi kapan saja. Demonic Dragon Bat mengeluarkan suara melengking ke arah dewa pertempuran tarian surgawi. Dalam sekejap, dewa pertempuran tarian surgawi merasa seolah-olah ada lebah yang tak terhitung jumlahnya menari di kepalanya. Sensasinya tidak bisa dihentikan bahkan ketika dia mematikan inderanya sendiri. Ini adalah aspek yang menakutkan bagi Demonic Dragon Bat. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah melalui penolakannya sendiri atau dengan menghentikannya. Raja Iblis berlian hitam bergerak. Kecepatan orang besar itu bahkan lebih tinggi dari seekor citah. Palu di tangannya tidak menunjukkan kelembutan sama sekali saat menghantam dewa pertempuran tarian surgawi. Bukan karena dia tidak merasakan kelembutan terhadap wanita. Namun, dibandingkan dengan kehidupannya sendiri, bahkan wanita tercantik pun tidak layak disebut. Selain itu, dia tahu bahwa wanita di depannya tidak akan mati semudah ini. Dia akan membiarkannya terluka parah dan mengamankan keselamatannya sendiri terlebih dahulu. Kemudian, dia bisa bermain dengannya sesuka hatinya. Dewa pertempuran surgawi berdiri terpaku di tanah. Dia tahu dia seharusnya tidak panik dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, mencoba waspada terhadap serangan diam-diam dari belakang. Indera spiritualnya lemah sekarang, jadi dia hanya bisa mengandalkan penglihatannya. Namun, Raja Iblis berlian hitam dapat menyerang dari berbagai arah hanya dalam hitungan detik. Dalam hal ini, pengertian spiritual sangat penting.
Itu bisa menentukan arah serangan dengan cepat. Dewa pertempuran tarian surgawi tidak bisa lagi menentukan arah, dan hanya mengandalkan penglihatannya saja tidak cukup untuk menahan dirinya yang mengakibatkan Raja Iblis Berlian Hitam berhasil mendaratkan banyak serangan. Beng! Tubuh Dewa pertempuran tarian surgawi terlempar ke samping saat genangan darah segar menyembur dari mulutnya. Hao Tian telah berdiskusi dengan King Sui untuk waktu yang lama, ingin sekali turun tangan. Akhirnya, King Sui setuju. Hao Tian muncul di belakang Dewa pertempuran tarian surgawi dan memeluk sosoknya yang jatuh. Tang Xi kaget dan tubuhnya gemetar. Segera, dia menempatkan jarak di antara mereka. Setidaknya dia harus menaklukkannya. Jangan bergerak, apakah kamu tidak ingin membunuh Dark Fati? Kata-kata Hao Tian sangat menarik. Terdengar di samping telinga Tang Xi, itu membuatnya terganggu. Begitu saja, dia menghentikan tindakannya. Jadilah baik, tunggu aku di sini sementara aku membunuhnya. Bersikaplah baik dan ingatlah untuk tidak bergerak. Hao Tian menyuruh Tang Xi duduk di samping. Nadanya lembut seolah membujuk seorang gadis kecil. Mata Tang Xi membelalak. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami ini. Namun, pria itu tampak ceria dan lembut. Apapun yang dia miliki di ujung lidah dijauhkan. Bajingan, enyahlah. Jika tidak, kakek ini di sini akan membunuhmu hanya dengan satu pukulan palu saya. Raja Iblis Berlian Hitam memperhatikan Hao Tian saat dia menegur. Bocah cantik ini membuatnya merasa tidak nyaman. Dia membenci siapapun yang lebih tampan darinya. Hao Tian tertawa. Kamu bodoh. Kamu sangat gelap, seperti bola hitam. Jangan bilang kamu telah diolesi oleh tumpukan kotoran hitam saat kamu diseret oleh Raja Anjing Hitam. Padahal, hanya kotoran hitam yang bisa melukis Anda gelap ini. Katakan, kenapa kamu mempermalukan dirimu sendiri? Mengapa Anda tidak menemukan lubang untuk bersembunyi? Apa kau tidak tahu kau mempermalukan anggota klanmu? Puff! Dewa pertempuran tarian surgawi, Tang Xi tertawa. Kata-kata yang diucapkan orang ini lucu dan menjengkelkan. Raja Iblis Berlian Hitam merasa tubuhnya terbakar. Dia tidak bisa menunggu saat dia menghancurkan tubuh Hao Tian menjadi berkeping-keping. Bocah cantik, ketika kakek ini memasuki masyarakat, rambutmu bahkan belum tumbuh sepenuhnya. Kakek akan mempermalukanmu hari ini. Raja Iblis Berlian Hitam menderu marah. Diam-diam menarik dan mengeluarkan napas untuk menenangkan dirinya. Apa yang sedang dilakukan cucu ini? Berteriak siapa yang, oh tunggu, itu salah. Saya tidak pernah bisa melahirkan cucu hitam seperti itu. Anda tidak melihat manusia pada pandangan pertama, dan melihat dari dekat, Anda tetap tidak terlihat seperti manusia. Berdebat dengan orang lain adalah hal favorit Hao Tian. Raja Iblis Berlian Hitam benci disebut hitam. Meskipun dia terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak marah, menunggu waktu untuk membunuh bocah cantik ini, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak marah padanya. Perhatikan palu saya. Marah, dia menghancurkan palu ke arah Hao Tian. Kamu bodoh. Hao Tian mengayunkan tinju. Rockfish. Itu adalah Rockfish yang dikombinasikan dengan Berserk Dragonfish. Hao Tian adalah dewa pertempuran rock dan karena kemampuan bawaannya, tinjunya tidak bisa melampaui kekuatan tinju naga Berserk King Sui. Namun, kekuatan di dalamnya masih sangat besar. Selain itu, bagian paling unik dari Rockfish adalah kecepatannya. Booming, tabrakan berat menyebabkan palu besar terlempar ke samping sebagai akibatnya. Hao Tian tidak berhenti di situ, meninggalkan jejak bayangan saat dia muncul di sisi Demonic Dragon Bat. Pukulan yang menghujani itu seperti badai dengan watak yang elegan. Tampilan sempurna dari kekuatan dan kecepatannya. Booming, suara tabrakan yang terus-menerus terdengar kuat dan berirama. Setelah itu, tengkorak Demonic Dragon Bat rusak, berdarah di setiap lubang yang memungkinkan. Kelelawar naga iblis adalah yang paling menakutkan dalam kawanan. Biasanya, tidak ada yang menganggap mereka sebagai hewan jinak, karena USG hanya efektif melawan mereka yang setara dengan kekuatan mereka. Oleh karena itu, hanya sedikit yang menganggapnya sebagai hewan peliharaan.
Sebagai pengendara, kecepatan dan daya tahan mereka tidak cukup, begitu pula serangan mereka. Mereka adalah binatang iblis tipe kontrol, dan karena kekuatan tubuh mereka, itu tidak akan berguna setelah mencapai tingkat tertentu. Namun, serangan Demonic Dragon Bat memiliki kemampuan perlawanan tertentu yang dapat melawan apapun. Oleh karena itu, secara teori, itu bisa menyerang orang dengan kemampuan apapun, atau setidaknya dapat mengganggu mereka. Demonic Dragon Bats juga memiliki teknik pamungkas, mampu meningkatkan ultrasound mereka beberapa kali lipat dalam waktu singkat. Ini tidak bisa bertahan lama, tapi itu sudah cukup untuk menekan seseorang dengan kekuatan yang sama. Inilah mengapa Dewa Pertempuran Tarian Surgawi terpengaruh. Hao Tian tidak memberi kesempatan pada Demonic Dragon Bat sebelum mengakhiri hidupnya. Raja Iblis Berlian Hitam tersentak kembali ke dunia nyata dan menyadari bahwa dia bukan tandingan bocah cantik ini. Dia benar-benar menyadari ini saat tinjunya bertabrakan dengan palu, tetapi semuanya terjadi dalam sekejap. Sekarang dia ingin melarikan diri, dan dia membuat keputusan tentang itu. Dengan membalikkan tubuhnya, dia berusaha melarikan diri dengan sangat tergesa-gesa. Sayang sekali dia lupa bahwa Hao Tian adalah dewa pertempuran rock. Kecepatan adalah keahliannya. Raja Iblis Berlian Hitam merasakan sesuatu yang salah dan dengan kepala miring ke atas, dia melihat Hao Tian di atasnya. Beng! Perawakan besar Raja Iblis Berlian Hitam dan palu di tangannya disingkirkan oleh tackle Hao Tian. Pukulan Hao Tian sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan tubuh Black Diamond Demon King, dia masih terlempar dari serangan sebelumnya. Tetap saja, sepertinya lukanya tidak kritis saat dia bangkit dan melarikan diri lagi. Pada saat ini, untaian jaring laba-laba melingkari Raja Iblis Berlian Hitam dan menelannya di jaringnya. Kecepatannya melambat, dan dia segera dibungkus seperti pangsit. Hao Tian membersihkan telapak tangannya dan kembali. Laba-laba naga telah bergerak, dan King Sui muncul bersama teman-teman mereka. Orang lain segera menangkap Raja Iblis Berlian Hitam. Hao Tian mendekati Dewa Pertempuran Tarian Surgawi. "Apa kamu baik-baik saja?" Dewa Pertempuran Tarian Surgawi tersenyum. "Saya baik-baik saja, terima kasih." Tidak perlu itu. Ini adalah kesenangan saya." Hao Tian mengusap kepalanya dan berkata dengan malu-malu. Tang Xi tertawa mendengarnya. Pria di depannya itu tajam dan buas dalam pertengkarannya sebelumnya, namun sekarang tampak agak konyol. Dia merasa seperti orang yang jujur. "Mengapa engkau berkata begitu?" Tang Xi bertanya sambil tersenyum. "Saya tidak akan mengatakannya. Aku tidak bisa." "Anda akan berpikir saya tidak berguna karena ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan Anda, jadi saya tidak bisa mengatakannya. Tapi, bisakah kita berteman?" Hao Tian bertanya dengan serius. "Tentu saja, kamu menyelamatkanku. Tidak hanya kamu temanku, tapi kamu juga dermawanku," jawab Tang Xi, masih menahan senyumnya. "Bagaimana rencanamu untuk membayar kembali dermawanmu ini?" King Sui dan teman-temannya muncul, masing-masing dengan senyuman. "Mengapa kamu tidak menikah dengannya?" Mighty Spear Battle God menyarankan sambil tersenyum. "Jangan dengarkan omong kosong mereka. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya kepada Anda. Mereka akan menjadi teman Anda mulai sekarang juga." Hao Tian mengubah topik pembicaraan dengan tergesa-gesa. Kalau tidak, masalah pribadinya pasti akan terdistorsi. Semua orang yang hadir adalah Battle God Inheritor, kecuali dua wanita itu. Meski begitu, mereka adalah anggota penting dari Istana Ilahi dan istri King Sui. Bagaimanapun, tidak semua orang di Istana Ilahi adalah dewa pertempuran. Seringai riang menghiasi fitur Heavenly Dance Battle God. "Saya melihat, saya merasakan keakraban tetapi tidak bisa menjelaskannya. Sekarang saya mengerti. Ini bagus. Mengapa Anda tidak mengikuti saya ke Istana Ilahi? Penguasa istana akan sangat senang." Tang Xi sepertinya menyadari bahwa pemimpinnya, King Sui, memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan. "Ayo jalan dan bicara pada saat bersamaan." Segera,
King Sui menerima informasi tentang Istana Ilahi Kota Boulder. Ada Istana Ilahi dan gerbang iblis di dalam Boulder City, tetapi tidak ada yang terkuat di sini. Konon, kekuatan mereka masih signifikan di daerah tersebut. Tempat ilahi berada di bagian paling timur laut kota. Menurut Tangsi, ada sekitar 3.000 anggota di sini tetapi hanya dengan beberapa lusin dewa pertempuran. Selain itu, lebih dari setengah dewa pertempuran ini memiliki variasi yang lebih lemah. Namun, Battle God Inheritors ditakdirkan untuk menjadi kuat bahkan jika itu membutuhkan waktu. Mayoritas perlu mengambil langkah demi langkah. Ada pepatah yang bahkan dewa di 9 benua mencapai level mereka dengan maju selangkah demi selangkah sebagai manusia. Penguasa istana dari Istana Ilahi di sini adalah seorang lansia. King Sui segera melihatnya, seseorang yang memiliki kebajikan dan prestasi. Kebajikan dan kebenaran dari Istana Ilahi ini tersebar luas dan dikenal. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan penduduk lain di Boulder City, dan penguasa istana mereka adalah dewa pertempuran panah yang meledak. Muyun Kinggei adalah dewa pertempuran menembak matahari sementara yang lebih tua adalah dewa pertempuran panah yang meledak. Orang bisa tahu dari namanya saja, dewa pertempuran panah yang meledak, bahwa kekuatan terbesarnya ada pada anak panahnya yang meledak. Itu bisa meningkatkan kerusakan secara signifikan. Ini adalah pembakaran dari Exploding Arrow Battle Gods Origin Key, aplikasi unik dari Origin Key dan bentuknya. Targetnya akan pecah, menyebabkan ledakan yang mengerikan dan merusak. Pembakaran sepenuhnya tergantung pada kendali dewa pertempuran panah yang meledak. Misalnya, dia bisa memilih ledakan untuk terjadi lebih awal atau dengan penundaan. The Exploding Arrow Battle God masih mengerikan, lebih baik tetap waspada dengan pewaris atau berisiko terluka parah. Hahaha, terima kasih telah menyelamatkan Sier. Kita semua adalah keluarga. Masuk, masuk. Saya Yi Cheng. Exploding Arrow Battle God menyambut hangat semua orang. Sama-sama, tetua. Kalau begitu, jangan pedulikan gangguan kami. King Sui tersenyum sebelum mengikuti Yi Cheng, merasakan orang lain di Istana Ilahi. Istana Ilahi ini sangat mengesankan dengan arsitektur yang mengesankan. Ini pasti memakan waktu beberapa tahun untuk pembangunannya. Setelah merasakan, perlu dicatat bahwa kekuatan di Istana Ilahi ini benar-benar layak. Ada dewa pertempuran yang kuat, serta binatang iblis. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.